Saya sakit gigi. Dunia berdentam-dentam. Maka terpuruklah saya di kursi plastik ruang tunggu klinik gigi ini. Di antara dentam-dentam sialan, saya dengar percakapan itu. Jeng Sakince, apa kabar? Sakit gigi ya? Enggak. Mau reparasi gigi palsu. Enggak enak dipakainya. Mengsla-mengsle kesana kesini. Gimana kabar Bu Lakidri? Ibu yang rumahnya sederetan itu kemana sih? Dia kan juga bikin gigi di sini. Belum jadi giginya, kok terus ngilang? Ibu Pleskit. Loh, kan sudah meninggal. Masa gak dengar sih? Hah? Meninggal? Innalillahi. Sakit apa? Pantes gak pernah ketemu waktu jalan pagi. Belum denger ya? Kejadiannya kan begini. Masing-masing bertanya apa kabar dan masing-masing tidak perlu jawaban. Ini memang klinik di dalam kompleks perumahan. Dokternya warga kompleks. Pasien-pasiennya juga warga kompleks. Bagi manusia lanjut usia yang sudah tidak bekerja dan hampir setiap hari bisa ketemu, kejadian apa pula dalam hidup mereka yang kurang menarik itu perlu dikabarkan. Namun inilah kejadian yang kemudian kudengar ketika terpuruk di kursi plastik dengan kepala berdentam-dentam. Jadi Ibu Pleskit itu kalau ketemu ceritanya kan kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya bagaimana? Ya sulitlah dipercaya gitu loh, Jeng. Masa dia bilang kepalanya suka dipukuli sama anak perempuannya? Masya Allah, kepalanya dipukulin. Pakai apa? Ya, pakai alat masak katanya. Sutil kali. Bisa sutil, bisa ulekan. Sekalian aja alu besi. Bisa mati dong kalau ulekan. Lah, mati atau enggak, ibu itu kepalanya dipukulin. Katanya ibu itu meninggal tadi. Apa penyebabnya? Jangan bilang memang udah tiba waktunya ya. Nah, itu dia soalnya, Jeng. Mula-mula ceritanya begini. Jadi menurut Ibu Rakidri, tetangga sebelahnya mengendus bau yang aneh dari rumah sebelah. Itu setelah Ibu Pleskit tidak pernah kelihatan. Mungkin sampai sebulan atau 2 bulan, tak jelas persisnya. Bau? Bau apa? Saya gak bau apa-apa. Ini jawaban anak perempuan yang katanya suka memukuli kepala ibunya dengan alat masak itu. Entah sutil, entah ulekan. Ada kok di atas. Kalau ini jawaban setelah ditanya kemana saja ibu kok tidak pernah kelihatan. Di rumahnya sendiri, peninggalan almarhum Bapak Pleskit, suaminya yang menjadi pegawai perusahaan badan usaha milik negara, Ibu Pleskit tinggal di lantai atas. Lantai bawah ditempati keluarga anak perempuannya itu. Anak pertama yang kawin dengan seorang aparatur negeri sipil, tidak jelas persisnya. Mereka sudah punya anak atau belum, yang jelas suaminya disebut sering bertugas keluar kota. Tapi mau seberapa lama sih perginya, ya kan? Semakin lama bau itu semakin tajam. Masa enggak ngebauin apa-apa, ya kan? Iya ya, aneh. Ibu Sakince yang gigi palsunya mengsla-mengsle itu menimpali. Nah, untungnya datang anak kedua, perempuan yang belum kawin. Tinggalnya jauh di Cikarang. Jadi jarang nengok juga. Tapi selalu kontak lewat WA. Makanya dia datang, takut ibunya kenapa-napa. Karena sudah terlalu jauh dan terlalu lama pesan di WA nggak dibales, sedangkan mengontak kakak dan iparnya pun sama aja. Telepon rumah tidak bernada sambung. Kontak ke telepon genggam tidak pernah diangkat. Pesan WA meskipun tandanya diterima tidaklah kebaca. Waktu dia datang juga nggak ada orang sebetulnya, lanjut Bu Lakidri. Untungnya punya kunci pagar maupun pintu masuk rumah. Pas dia baru buka kunci pagar, ibu tetangga yang mengendus bau aneh tahu-tahu muncul dan langsung ngomongin soal bau itu. Terus ya mereka berdua masuk. Terus lihat
Lihat apa? Ya ibunya itulah, ibu Pleskit. Ya iyalah. Jadi dari situ bau aneh itu bukan aneh lagi. Apa dong? Namanya juga udah meninggal lama. Apa saya harus bilang baunya seperti apa? Kepala saya masih berdentam-dentam, tetapi sekarang bertambah dengan satu gerakan dalam perut. Namun saya masih bisa menahannya. Ibu Sakince langsung berdiri dan bergegas ke toilet sambil memegangi perutnya, sambil melihat Ibu Lakidri menghela nafas. Toh, begitu keluar toilet, Ibu Sakince masih bertanya lagi. Artinya, memang mati karena kepalanya selalu dipukuli. Itulah bagaimana? Saya pikir mesti lapor polisi, tapi katanya keluarga tidak setuju. Walah, memangnya setelah ketahuan Ibu Pleskit sudah lama meninggal, terus bagaimana? Saya bilang, kalau dengar cerita Ibu Pleskit kepalanya selalu dipukuli, Aning pakai alat masak. Entah sutil, entah ulekan itu, ya harus lapor polisi. Apalagi Ibu Lakidri berhenti. Ibu Sakince mendesak. Apalagi apa? Setelah itu, selain bercerita kepalanya yang sering dipukuli, Ibu Pleskit juga bercerita kalau Aning, anak perempuannya yang serumah itu, selalu mendesak-desak agar warisannya segera dibagi. Ah, ibunya masih hidup sudah minta-minta warisan. Apa dia banyak hutang ya? Bukan begitu, Ibu Pleskit sendiri pernah bilang suaminya Aning itu di Jogja punya pacar. Oh, kalau tugas keluar kota pasti mampir ke Jogja. Terus sekarang lama-lama mau kawin. Terus Aning takut masa depannya gak jelas begitu. Wah. Ya belum sampai ke situ ceritanya. Yang jelas kemauan Nurul, anak keduanya tadi, didukung Pak RT. Dan kata Pak RT, kalau keluarga tidak merasa perlu lapor polisi ya tidak usah lapor polisi. Aning sendiri gimana? Waktu Aning pulang, Nurul langsung mendamprat. Mereka bertengkar di depan jenazah ibu mereka. Hah? Bertengkar di depan jenazah? Gimana itu? Rupa-rupanya Ibu Lakidri memiliki bakat terpendam untuk menjadi pemain menolok. Ibu Lakidri bercerita sambil menirukan suara Nurul dan Aning. Meski kepala saya berdentam-dentam, tetap terdengar juga monolog Ibu Lakidri. Kamu keterlaluan. Masa ibu meninggal sampai lama sekali kamu diam aja, kata Nurul. Mana aku tahu ibu meninggal. Kami kan memang tidak ngomong. Itu bukan alasan. Meskipun tetap keterlaluan, sadar gak sih kamu dan suamimu itu numpang? Masa ibu tidak turun dari atas sampai berhari-hari kamu gak peduli? Dan bau seperti ini, kok bisa sih gak nengok ke atas sama sekali? Bau apa? Setiap hari juga seperti ini baunya. Gak ada yang aneh. Sampai di sini Ibu Sakince menyela. Nurul sama sekali gak tahu kalau Aning suka mukuli kepala ibunya. Entah pakai sutil atau ulekan itu. Tidak tahu kalau Aning suka mendesak-desak ibunya supaya warisannya dibagi. Ibu Lakidri menggeleng. Apa hanya dua itu anaknya? Sampai perlu menunggu Nurul datang dari Cikarang? Apakah anak-anak lainnya gak pernah tontak? Ibu Lakidri mengangkat bahu. Kata Ibu Pleskit, anaknya yang ketiga, laki-laki, sudah lama tidak pulang karena berlayar. Oh iya, yang itu kemana ya? Ibu Lakidri mengangkat bahunya lagi. Anak keempat, perempuan, kawin sama orang asing, ikut suaminya ke luar negeri. Ibu Sakince hanya ternganga. Anak kelima, laki-laki, suka menggelandang di kompleks. Kalau istirahat, di depan ngelabak mart. Oh, yang itu, yang gila, yang selalu ngomong sendiri itu. Kok bisa sih begitu? Orang disebut gila itu, saya juga tahu. Ia mengenakan tutup kepala plastik yang tinggi. Busananya seperti rancangan Rai Kawakubo yang tidak pernah dicuci. Duduk di pojok ngalaba mart. Maksud saya tentu di luarnya di lantai semen parkir sepeda motor. Bicara sendiri dengan nada rendah. Konon Bapak Pleskit dulu punya kedudukan. Bagaimana kalau dia tahu keadaan keluarganya sekarang? Saya pernah memarkir sepeda motor di dekatnya. Ketika mau ke ATM yang ada di dalam,
Waktu ngambilnya lagi, saya sengaja berlama-lama karena ingin mendengar kalimat-kalimatnya dengan tepat. Siapa tahu sebanding dengan Traskus lagi Philosophicus. Namun, yang saya dengar kok seperti mantra yang maknanya sengaja disembunyikan supaya kepalsuannya tidak terbongkar. Pasien lain mengeraskan suara televisi sehingga percakapan Ibu Sakince dan Ibu Lakitri tidak bisa saya dengar lagi. Agaknya pasien ini penasaran untuk mengikuti suatu berita kriminal yang pembunuhnya belum tertangkap. Memang belum tentu Ibu Plaskett meninggal karena dibunuh. Yang saya ingat justru kehidupannya. Entah kenapa, kepala saya semakin keras berdentam-dentam. Pondok Ranji, Jumat 27 Desember 2019 pukul 5 sore hari lebih 10 menit oleh Senogumira Aji Dharma.